capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Efek Sofyan Amrabat, Casemiro jadi leluasa. Permainan Manchester United kembali bergairah. Manchester United menang 3-0 saat menjamu Crystal Palace di Old Trafford pada putaran ketiga Carabao Cup musim ini Rabu 27 September. Laga ini juga menjadi laga pertama Sofyan Amrabat sebagai starter untuk Manchester United. Di laga ini Alejandro Garnacho dan Anthony Martial masing-masing mencetak 1 gol. Sementara itu Casemiro mengukir 1 gol dan 1 assist. Selain Casemiro, satu pemain lain yang menjadi sorotan berkat penampilan impresifnya adalah Amrabat. Gelandang 27 asal Maroko yang dipinjam Manchester United dari Fiorentina itu bermain luar biasa. Dalam daftar starting 11 Erik ten Hag, Amrabat dipasang di posisi bek kiri United. Selama 61 menit di atas lapangan, dia menjalankan tugasnya dengan baik saat bertahan dan juga memerankan posisi aslinya sebagai gelandang dengan baik ketika menyerang. Casemiro yang jadi lebih leluasa bergerak berkat keberadaan Amrabat pun mampu mencetak golnya yang keempat dan assist pertamanya musim ini. Amrabat membuat permainan Manchester United yang sempat menelan 3 kekalahan beruntun sebelum cuma menang tipis atas Burnley di Premier League akhir pekan kemarin kembali bergairah. Dari pantauan di media sosial, fans United terlihat sangat puas dengan efek positif dari kehadiran Sofyan Amrabat. Dengan 100% memenangkan tackle dan melakukan 91 sentuhan, itu artinya sang pemain benar-benar sangat mobile dalam mengawal lini tengah dan juga belakang Manchester United. Dia juga sukses melakukan passing dengan total 78 dari 81 percobaan yang dilakukan dan 1 shot dalam pertandingan itu. Setelah laga, Amrabat cukup puas dengan apa yang bisa ditampilkannya selama 61 menit. Terlepas dari itu semua, dia lebih puas karena tim berhasil menang. Penampilan memikat Amrabat setidaknya bisa bikin Erik ten Hag tenang. Dirinya tidak perlu lagi khawatir soal siapa yang akan mengisi posisi bek kiri ataupun gelandang. Amrabat jelas-jelas menjanjikan. Ten Hag hanya perlu menunggu skuadnya pulih semua untuk bisa memaksimalkan Amrabat lebih baik lagi. Tampil gemilang di Carabao Cup, Alejandro Garnacho malah dikritik oleh Erik ten Hag. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengatakan bahwa kontribusi Alejandro Garnacho dalam beberapa penampilannya sebagai starter di musim ini tidak cukup baik, meskipun sang pemuda memberi kontribusi positif saat melawan Crystal Palace. Pemain 19 tahun itu tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan pertama Setan Merah musim ini. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia masuk dalam susunan pemain inti sejak kekalahan dari Tottenham Hotspur 5 pekan lalu. Erik ten Hag memilih Garnacho dalam 2 pertandingan pertama United musim ini. Namun sejak saat itu, dia lebih sering dicadangkan dan pemain 19 tahun itu tidak diturunkan dalam kemenangan 1-0 atas Burnley di Premier League. Pertandingan Carabao Cup melawan Crystal Palace menjadi momentum bagi Garnacho untuk kembali unjuk gigi. Anda telah melihat di awal musim kami memainkannya dan kemudian kontribusinya tidak cukup baik. Namun, dia juga memiliki beberapa performa yang bagus. Anda bisa melihat bahwa dia selalu menjadi ancaman dalam permainan, bahkan ketika dia tidak bermain dengan baik. Dia harus belajar ketika dia melakukan tugasnya dalam bertahan. Dia akan selalu mendapatkan momennya. Dan dia akan selalu menjadi penentu karena dia memiliki kualitas yang hebat. Tetapi saya pikir cukup normal untuk pemain seusianya bahwa ada ruang untuk berkembang banyak bagi dirinya, ungkap Erik ten Hag. Performa Alejandro Garnacho di awal musim ini menjadi sorotan bagi pelatih Manchester United Erik ten Hag. Ten Hag menekankan bahwa pemain muda 19 tahun itu harus menampilkan kualitas hebatnya setiap hari agar dapat terus berkembang. Setan Merah mencatatkan kemenangan beruntun untuk pertama kalinya musim ini saat mereka memulai upaya mempertahankan satu-satunya trofi yang mereka menangkan dalam 6 tahun terakhir. Erik ten Hag senang Manchester United hancurkan Crystal Palace, tetapi sisakan satu hal yang mengganjal. Pelatih Manchester United Erik ten Hag puas melihat performa timnya pada putaran ketiga Piala Carabao Cup musim ini. Sejak menit awal tuan rumah tampil menekan, punggawa Red Devils konsisten melakukan serangan. Lawan tidak dibiarkan berkembang. Dia melihat pasukan menunjukkan kebangkitan. Ini secara khusus di aspek mentalitas. Perlahan tapi pasti United berada di jalur semestinya. Sebelumnya Setan Merah sempat tenggelam. Mereka mengalami 3 kekalahan beruntun, masing-masing dari Arsenal, Brighton dan juga Bayern Munchen. Beberapa hari lalu, United menumbangkan Burnley di Bournemouth, itu di pentas Liga Premier Inggris, dan terbaru Casemiro dan rekan-rekan berjaya atas Crystal Palace di Carabao Cup. Ini malam yang bagus seperti yang Anda katakan. Menurut saya kami bermain cukup baik dan mendominasi permainan. Jadi itulah yang kami cari, ungkap Erik ten Hag. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi kami membuat kemajuan. Kami bergerak maju, tambah dari ten Hag.
Saatnya kini Manchester United mengarahkan fokus ke Liga Premier. Menariknya, The Devils akan kembali berjumpa dengan The Eagles. Duel tersebut lagi-lagi akan dimainkan di Old Trafford pada Sabtu 31 September malam. Mason Mount batal menjadi agen 007. Fans rival Manchester United dibuat kecewa oleh asis yang dicatatkan Mason Mount. Dengan asis tersebut dirinya batal dinobatkan menjadi agen 007. Asis tersebut dicatatkan Mason Mount saat menghadapi Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup musim ini di Old Trafford. Mason Mount melepaskan umpan sepak pojok yang akurat untuk kemudian disundul telak oleh Casemiro di menit ke-27. Bola kemudian meluncur kencang ke gawang Crystal Palace. Agen 007 merujuk pada statistik 0 gol, 0 assist dari 7 pertandingan. Istilah ini disematkan atas penampilan Kai Havertz di Arsenal. Havertz sudah 8 kali bermain untuk The Gunners, tetapi tidak mencetak satupun gol atau assist. Hal yang sama awalnya diyakini bakal terjadi pada Mason Mount. Sebab Mason Mount dan Havertz sejak di Chelsea memang dianggap biasa-biasa saja, tetapi malah ditebus mahal oleh Arsenal dan United. Terlepas dari penampilan memukau Mason Mount, gelandang 24 tahun ini hanya bermain selama 45 menit. Dia kemudian ditarik keluar di awal babak kedua. Mason Mount tercatat jadi pemain dengan kreasi peluang terbanyak sepanjang babak pertama. Ex-pemain Chelsea tersebut mencatatkan 3 kreasi peluang. Ten Hag meyakini Mason Mount akan tampil jauh lebih baik setelah laga melawan Crystal Palace karena dia akan semakin nyaman dengan peran barunya di dalam tim Manchester United. Komitmen Sofyan Amrabat untuk Manchester United. Sofyan Amrabat membuat komitmen penting untuk Manchester United. Pemain 27 tahun itu mengaku siap dimainkan untuk segala peran, termasuk sebagai kiper. Beberapa pemain United tampil bagus pada duel melawan Crystal Palace, dengan Sofyan Amrabat yang mencuri perhatian lebih. Sofyan Amrabat memainkan peran yang tidak lazim pada duel melawan Crystal Palace, sebab Erik ten Hag memberi tugas pada Sofyan Amrabat untuk menjadi seorang bek kiri. Ya, bek kiri. Posisi utama Amrabat adalah gelandang bertahan. Biasanya jika harus diganti posisi, gelandang bertahan akan digeser jadi bek tengah, namun Amrabat jadi bek kiri. Saya bilang pada manajer, saya akan bermain di mana Anda membutuhkan saya, di posisi mana tim membutuhkan saya, bahkan jika itu adalah penjaga gawang, ucap Amrabat. Di atas kertas, Amrabat memainkan peran sebagai bek kiri. Amrabat pun sering terlihat bergerak layaknya bek kiri, akan tetapi pemain asal Maroko mengaku bahwa dia juga sering bergerak ke tengah. Hari ini saya bermain sebagai bek kiri, tetapi saya mempunyai peran bebas, dan saya banyak bermain di lini tengah juga. Itu bagus, ungkap Amrabat. Saya selalu ingin menguasai bola. Tentu saja saya bukan bek kiri murni, tetapi saya mencoba memberikan opsi tambahan kepada tim. Hari ini semuanya bagus, tambah dari Amrabat. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.